silukar, silukar, soi dulu, sekarang soi dulu. Kerajinan kain tenun ikat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terkenal sejak ratusan tahun. Tenun Sumba memang sudah menyatu dengan keseharian masyarakat Sumba. Menenun merupakan pekerjaan rumahan yang umumnya dikerjakan para wanita sambil mengobrol atau mengasuh anak. Pengrajin sambilan ini umumnya adalah mereka yang secara sosial masih memiliki fungsi adat, seperti kaum Maramba atau bangsawan. Walaupun hasil sambilan, hasil tenunnya bermutu tinggi karena tenunan tersebut bukanlah barang dagangan, melainkan hanya digunakan sebagai koleksi atau digunakan dalam upacara adat. Tenun ikat asal Kampung Pau di Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu tenunan Sumba yang terkenal. Dengan penggunaan bahan-bahan alami yang berasal dari tetumbuhan, tenun ikat Pau memiliki kelebihan dalam hal motif, warna, dan bahan dasarnya. Proses pewarnaan saja bisa memakan waktu yang lama karena disesuaikan dengan tumbuhnya beberapa tanaman sebagai bahan pewarna, sehingga tidak heran bila harga jualnya bisa mencapai jutaan rupiah. Yang biru dari nila, sari nila, yang merahnya dari akar mengkudu. Bagusnya warna alam, kan tidak luntur, cucinya tidak luntur. Kena silukar, silukar, soi dulu, sekarang soi dulu. Kena apa-apaan. Namun sayang, para perajin Sumba menghadapi permasalahan berkaitan dengan menurunnya wisatawan mancanegara. Padahal turis asing seringkali memborong kain tenun mereka. Itu, tapi sekarang sebelum bom Bali memang sebelum bom Bali, sesudah bom Bali kurang. Sebelum bom Bali banyak ya? Banyak. Cina-Cina yang masuk keluar, pagi-pagi sudah jam 4 mereka sudah masuk dengan mobil-mobil mau cari. Permasalahan yang dihadapi perajin tradisional seperti Rambu Paki di Kampung Pau sepertinya tidak terlalu berpengaruh pada sentra tenun ikat Inandau di Jalan Gunung Raja 2, Naikautan 1, Kupang. Sentra tenun ikat ini tidak pernah sepi. Puluhan orang setiap hari datang dan pergi dari rumah yang dilengkapi ruang produksi, toko, dan asrama. Ya, tak hanya memproduksi tenun ikat, Dorce Lucy, pemilik sentra tenun ikan Dau, juga membuka pelatihan menenun kepada warga NTT yang berminat. Ia memulai pelatihan tersebut sejak tahun 1997. Bahkan kini program pelatihannya sudah sering diundang oleh berbagai pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang memiliki potensi tenun. Yang menjadi latar belakang itu karena saya merasa bahwa dari tenun ikat ini kehidupan saya berubah. Jadi di dalamnya saya mau supaya orang juga berubah dengan menunjang program pemerintah yang bisa mengurangi kemiskinan, meningkatkan ekonomi, tetap melestarikan budaya, begitu. Jadi banyak karena memang dasarnya saya itu berangkat dari nol, tidak ada apa-apanya. Modalnya hanya keterampilan dan keberanian. Jadi perubahan sampai saat ini bisa saya menampung ratusan orang, berarti itu adalah perubahannya, dan perubahannya sekali lagi saya menambah banyak teman, banyak saudara. Setiap tahun Inandau menerima hingga 5 angkatan kursus menenun. Hampir semua siswa yang belajar menenun di Inandau adalah perempuan. Usianya mulai dari remaja hingga perempuan separuh baya usia 50 tahun ke atas. Seperti saat itu, sekitar 50 wanita Papua belajar memintal benang. Mereka akan belajar selama 1 bulan. Ibu perlu supaya ikuti pelatihan tenun ini supaya kembangkan hidup saya sebagai seorang ibu di daerah Papua, dan khususnya Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Lebrat. Mantan siswa Dorce selanjutnya mengembangkan tenun ikat di daerahnya dan menjadi mitra Inandau.
Jadi, jika Dorce mendapatkan orderan dalam jumlah besar, dia akan mengikutsertakan para mitra perajin tersebut untuk menggarap di rumahnya masing-masing. Kini jumlah mitra Dorce sudah lebih dari 2.000 orang. Dorce berharap seiring dengan meningkatnya minat masyarakat, citra terhadap tenun dan pekerjaannya juga lebih baik. Iya, saya melihat juga memang dasarnya begitu, karena sekarang perkembangan kita dunia sekarang banyak anak-anak yang lebih suka pakai pakaian yang canggih atau pekerjaan yang enak-enak lah. Sedangkan untuk pekerjaan tenunnya banyak orang yang pikirnya itu hanya pekerjaan orang desa. Sedangkan itu pekerjaan yang mulia, menurut saya pekerjaan mulia, karena mengembangkan budaya itu bukan pekerjaan yang hina. Itu pekerjaan mulia karena dicintai oleh semua orang. Dan di dalamnya juga bukan hanya melestarikan budaya, tetapi bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Berkat usahanya dalam sebulan, Inandau bisa mencetak omset lebih dari 50 juta rupiah. Dorce menyisihkan 10% untuk memajukan Inandau. Tak hanya merambah pasar nasional, tenun Inandau juga diekspor ke negara Malaysia, Singapura, Jepang, Australia, dan Jerman. Dari Kampung Pau, Kecamatan Umalulu dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, Haris Mardiansah dan Joni Tiki melaporkan untuk Kompas.